Tasarruful wilatu manutin bil maslahah. Kebijakan pemimpin harus memperhatikan kemaslahatan. Kaidah ini memberi dasar bagi pemerintah dengan sistem apapun harus berdasar atas sebuah kemaslahatan semua lapisan masyarakat. Kaidah ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Inna Allah ni'imma ya'idhukum bih. Inna Allah kana sami'an basira. yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kalian apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kalian menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kalian. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Quran Surat An-Nisa ayat 58. Pemimpin atau al-imam dalam tatanan syariat adalah sebuah institusi yang sangat menentukan kelangsungan hukum dan segala bentuk aturannya demi terciptanya kesejahteraan umat. Kebijakan pemerintah dalam setiap aspek kehidupan bernegara menurut tatanan syariat harus selalu mengandung muatan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat, karena kewajiban untuk patuh pada pemegang urusan umat, terutama pemerintah, terutama dalam kacamata syariat, selalu diselaraskan dalam wujud tidaknya sebuah nilai kemaslahatan umum. Di dalam penjelasan kaidah ini diterangkan bahwa karena pemimpin kaum muslimin memiliki wilayah pengawasan atas rakyat secara umum dan dalam urusan-urusan umum, maka tindakan dan kebijaksanaannya terhadap rakyat harus berdasarkan kemaslahatan umum. Oleh karena itulah perintah-perintahnya harus sesuai dengan kemaslahatan rakyat, sebab sesungguhnya kepemimpinan diberikan kepadanya untuk kemaslahatan, menjaga darah, kehormatan, dan harta rakyat. Membawa manusia kepada yang konkret dan membiarkan yang abstrak kepada Allah. Orang kafir adalah orang yang tidak percaya kepada Allah dan Rasul-Nya. Secara etimologi, kafir adalah menutupi sesuatu, menyembunyikan kebaikan yang telah diterima atau tidak berterima kasih. Kafir harbi adalah orang-orang kafir yang menyakiti dan memerangi umat Islam. Oleh karena mereka memusuhi umat Islam dan melakukan tindakan kejahatan terhadap umat Islam, maka umat Islam merespon dengan mempertahankan diri, melawan dan memerangi tindakan kejahatan orang-orang kafir harbi tersebut. Hal ini diizinkan dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi mereka. Akan tetapi tidak melampaui batas sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 69 yang berbunyi, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. yang artinya, dan barang siapa menaati Allah dan Rasul, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pencinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Selanjutnya yaitu hukuman tidak diberlakukan melainkan terhadap pelanggaran hukum tetap, sedangkan
larangan dan pencegahan diberlakukan kepada tersangka. Syariat Islam merupakan sistem hukum yang bersifat alami atau mendunia, tidak dibatasi oleh sekat teritorial tertentu, sosial tertentu, dan siap diterapkan pada kurun waktu kapanpun. Tuntutan untuk menerapkan hukum Islam bukanlah berarti sikap anti-modernisasi atau menafikan perlunya studi ilmu hukum modern. Akan tetapi, pelaksanaan hukum Islam berarti konsekuensi logis dari terhadap hukum yang berasal dari pembuat hukum atau legislator tertinggi, yakni Allah Subhanahu wa taala. Hukum pidana Islam atau jinayat merupakan aturan yang bersifat ilahiyah dan terbuka bagi upaya pembinaan atau ijtihad untuk kemaslahatan dan keselarasan dengan kepentingan manusiaan. Hukuman yang terjadi tidak berlakukan melainkan terhadap pelanggaran hukum tetap, sedangkan larangan dan pencegahan diberlakukan kepada tersangka, dan penerapan hukuman tersebut haruslah mempunyai alat bukti yang kuat. Alat bukti di dalam hukum Islam sudahlah tercantum di dalam surat Al-Baqarah ayat 224 sampai 225 yang berbunyi, ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم Wallahu ghafurun halim. Artinya, dan janganlah kamu jadikan nama Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa, dan menciptakan kedamaian di antara manusia. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Selanjutnya, Allah tidak menghukum kamu karena sumpahmu yang tidak kamu sengaja, tetapi Dia menghukum kamu karena niat yang terkandung dalam hatimu. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyantun.